Oke, balik lagi di channel Vetekno ya bersama saya Pauji. Kali ini saya akan share update perkembangan body ya, baterai sama kesimpulan terakhir untuk HP ini ya. Oke, kita langsung saja ke body ya. Untuk kalian bisa lihat di sini ya. Di sini tuh ada pecah ya di bagian atas. Ini juga saya baru sadar setelah mau review ini beberapa hari sebelumnya ini saya baru kok ada pecah ya. Dan sejorok-joroknya saya jujur untuk iPhone ini saya jaga semaksimal mungkin karena HP ini kan mahal ya. Emang pernah jatuh ya, tapi cuma 2 kali doang dan itu pun dari setinggi meja loh, setinggi meja kantor biasa lah. Tapi udah ada pecah kayak gini. Kemudian di bagian sini itu ada codet gitu loh. Nah, ada codet. Ini nih saya pakai case dari awal beli tuh udah pakai ini, case yang dikasih toko ya. Emang ya pakai kaca ini emang terlihat bagus, tapi resikonya gampang pecah. Jadi saya saranin kalau kalian beli iPhone ini jangan pakai yang ini nih. Ini kan kayak plastik biasa. Kalau saran saya kalian beli case yang karet atau yang empuk-empuk lah, intinya tebal juga ya. Nah, untuk bagian layar kalian bisa lihat di sini ini ada baret ya. Kemungkinan ini dari kasur, soalnya di kasur itu ada spray yang ada resletingnya, itu kan besi. Mungkin ya ketinih-tinih jadi bikin baret kayak gini. Tuh, ya kalian bisa lihat. Dan ini saya gak pakai screen protector ya. Masih bagian layar ya. Ini di bagian layar itu kayak ada bleeding loh di bagian bawah ya. Ini saya gak tahu apakah ini penyakit iPhone atau emang saya dapat barang yang apes. Tuh, bleeding gitu loh. Kalau kalian gak ngerti bleeding layar, kalian searching aja ya di YouTube. Tapi ini gak ngeganggu kok kalau kalian nonton anime atau nonton film ya. Cuma kalau secara detail ini sekilas kayak bleeding ya untuk bagian bawah ini. Tuh, kan kalian bisa lihat itu ada perbedaan warna. Oke, sekarang ke baterai ya. Untuk baterai ini saya infoin dulu bahwa adaptor ini sama kabel ini rusak ya keduanya. Ini bawaan toko. Yang ini kayaknya bulan kedua tuh, bulan pertama bulan kedua kalau nggak salah ini udah rusak. Yang ini beberapa bulan terakhir ini baru rusak. Jadi udah gak berfungsi lagi gitu, dicolokin kayak gak ada respon ya. Saran saya kalau kalian beli HP iPhone ini garansi X Inter daripada kalian pakai yang dari toko ini, mending langsung beli aja yang lain ya. Cari yang murah tapi brandnya itu lumayan terkenal gitulah. Contohnya saya ini pakai Baseus ya, dan juga ini kabelnya itu Usam. Nanti akan saya tampilin di layar ya. Ini bagus kok buildnya. Untuk hasil chargingnya juga itu jauh beda banget ya, walaupun ini murah. Nah, untuk chargingnya iPhone ini cukup lama ya, tapi nggak separah yang ini nih. Nah, untuk buktinya saya akan tampilkan di layar ya. Untuk pakai yang ini ya, dari 0 sampai ke 49% itu membutuhkan waktu sekitar 38. Sejaman itu akan menghasilkan baterai sekitar 70% ya. Dari 6% ya. Tapi akan terasa lama cas iPhone ini ketika menyentuh 80% ke atas itu chargingan itu mulai terasa lama. Dan saya sendiri gak sampai 100, rata-rata 97, 98 atau 95 saya itu udah cabut karena menurut beberapa informasi kalau ngecas iPhone itu jangan sampai sering full gitu ya, karena biar cycle-nya itu gak cepet habis kayak gitu. Jadi saya ngikutin yang lain juga. Nah, sekarang ke pengujian yang kedua ya untuk cas ini. Ini saya udah pakai Basius karena yang ini tuh udah rusak ya, udah gak kepake lagi, belum kesempet nyat juga. Tapi hasil yang diberikan itu beda banget, padahal cuma beda kabel doang. Jadi ya yang putih ini benar-benar sampah ya. Jadi kalian yang bisa buang aja tuh yang bawaan toko ya. Untuk ke 43% aja membutuhkan waktu 67 menit. Itu jauh beda banget. Dan untuk mencapai 75% baterai itu membutuhkan waktu sekitar 151 menit loh. Ini lama banget ya. Kalau di sini 153 itu dapat 95%. Ini ada catatannya, ada screenshotnya ya. Jadi ini nih kabel ini ngaruh banget loh. Padahal ini pakai adapter yang sama nih, dua catatan ini, serius. Jadi saran saya, kalian langsung aja ganti lah. Pokoknya jangan pakai bawaan toko. Beli aja yang merek murah tapi terkenal ini di Tokopedia. Kalau ada dana ya kalian beli aja yang ori langsung gitu, Apple ya. Nah, sekarang untuk ketahanan baterai ya, di sini ada dua tes ya. Untuk pemakaian media sosial dari 100 sampai 10% mendapatkan screen on time sekitar 5 jam 50 menit. Nah, untuk pemakaian game Mobile Legends ya dari 100 sampai 11%, totalnya itu 11 match ya. Itu mendapatkan screen on time sekitar 3 jam 40 menitan.
Dan ya untuk standar awet saya itu sekitar 7 jam ya. Kalau standar borosnya itu sekitar 4 jam ke bawah. Jadi untuk game ini cukup boros. Cuma 11 match itu lumayan capek loh, 3 jam 40 menit itu. Jadi ya kalian akan butuh charging ya kalau main game. Dan untuk penggunaan sosial media ya, mungkin tergolong oke lah di atas 4 jam ya. Tapi kalau di bawah 4 jam untuk sosial media itu saya red flag ya. Cuma ini masih oke baterai ya. Oke, ini saya lupa mention untuk kesehatan baterai atau baterai health ya. Itu sekitar 92% ya. Awalnya itu 96, jadi turun sekitar 4%-an selama 12 bulan ini ya, kurang lebih. Oke, sekarang ke kesimpulan ya. Ini part terakhir ya. Untuk kesimpulan ini saya akan langsung bagikan ke kelebihan dan kekurangan ya. Oke, sekarang ke kelebihan dulu ya. Pertama, iPhone 11 ini smooth gila ya. Ini alasan saya ngekip HP ini, dan sebelumnya itu rencana itu 3 bulan itu saya mau jual ya, habis review. Cuma saya keburu nyaman, jadi ya saya pakai HP ini. Untuk daily driver, mungkin ini perbandingan yang gak fair ya. Ini Redmi Note 11 ya, 2,5 juta, dan ini harganya 5 jutaan. Kalau saya pindah-pindah aplikasi itu jauh banget ya. Mungkin harga gak pernah bohong ya. Lihat, enak banget loh. Bahkan saya kalau main game ya gitu, misalkan Mobile Legend gitu ya, pengen lihat Facebook dulu, itu si Mobile Legends-nya masih enak gitu, masih langsung gas gitu. Dan yang kedua, kameranya itu lumayan kepake ya, terutama untuk konten ya, tutorial yang ada di channel sebelah. Emang sih saya ada mirrorless, cuma kalau mirrorless ini ribet ya. Tentu untuk kualitas kamera saya bagusan mirrorless, cuma ini masih oke kepake. Jadi bisa jadi pengganti untuk konten yang biasa-biasa, ini masih kepake. Yang ketiga itu sensor Face ID-nya tuh mantep banget, sumpah, serius. Ini saya pertama kali pakai Face ID itu cepet banget, gelap juga masih bisa kebuka. Ini jauh lebih aman ya daripada fingerprint. Misalkan kalau kalian tidurnya tuh ngeblok banget gitu ya, itu tuh kalian bisa dijailin gitu, buka HP-nya terus ada orang jahat gitu buka-buka data kalian. Tapi selama kalian gak buka mata ya, ini nih Face ID tuh gak bisa ngebuka. Kalau saya merem gitu ya, contohnya sekarang saya merem ya, ini nih gak kebuka kan. Kalau saya buka matanya sekarang, nah langsung kebuka tuh. Serius, ini mantep banget nih Face ID. Dan yang terakhir, HP ini tentunya sudah seharusnya ya zaman sekarang itu support NFC. Ini sangat membantu ya, fitur-fitur tersebut untuk bayar e-tol gitu ya, untuk bayar-bayar ya hal-hal digital lainnya gitu. Dan sekarang ke kekurangan ya. Untuk kekurangan HP ini, baterainya tidak memenuhi standar saya untuk sosial media. Cuma ya ini masih oke lah, masih lampu kuning gitu ya. Untuk layarnya juga belum Full HD ya. Ini juga masih gak masalah, lampu kuning gitu ya. Nah yang ketiga yang saya gak suka itu adalah ekosistem Apple. Jadi gimana ya, kalau transfer file itu ribet ya. Jadi harus pakai iTunes gitu ya. Bayangin aja di suatu kondisi cuma ada kabel doang, urgent gitu, itu kalian gak bisa transfer file ya. Bodinya yang gampang rusak ya. Mungkin ini resiko dari kaca ini ya. Emang sih bagus sih kaca ini, cuma kalian harus hati-hati sama ya, beli case yang bagus. Dan yang kekurangan terakhir, pilihan aplikasi yang gak banyak ya. Kalau dibandingkan sama Android itu jauh ya. Contohnya aja aplikasi Battery Log, itu aplikasi yang buat nyatat lama chargingnya, itu tuh saya manual screenshot. Di sini gak ada. Di Android kan udah banyak pilihan tuh aplikasi Battery Log. Tapi walaupun banyak kekurangan, faktor saya keep HP ini adalah sistemnya yang sangat smooth. Itu tuh gak bisa ngalahin lah. Daripada kalian kencang-kencang tapi gak stabil, itu buat apa gitu. Ini speknya kenceng, sistemnya juga smooth gitu ya. Ini mantap sih iPhone. Cuma yang saya gak suka banget itu adalah ekosistem sih dari semua kekurangan tadi ya. Nah, jika ada yang tanya soal sinyal, ini aman ya. Saya juga beberapa hari yang lalu paketin internet itu masih lancar. Soalnya kebanyakan saya itu internet dari rumah, soalnya jarang keluar juga. Cuma tuh masih ada sinyal tuh. Dan saran saya, kalau kalian mau beli iPhone X Inter gitu ya, nggak resmi, mentok deh di iPhone 11, jangan iPhone 11 ke atas, karena HP ini kan rilisan 2019. Dan iPhone 12 misalkannya itu Oktober 2020. Selain itu, kebijakan blokir email dari pemerintah itu sekitar September 2020. Jika HP non resmi gitu ya, rilisan 2020 ke bawah itu mendapatkan pemutihan ya, kalau berdasarkan berita-berita yang ada.
Jadi artinya kalian itu kalau iPhone 11 ke atas saya saranin beli yang dari authorized reseller iPhone ya. Jadi itu aja pengalaman saya pakai iPhone 11 ini selama kurang lebih 12 bulan ya. Jadi misalkan kalau ada pertanyaan, Bang ini tolong cek ini dan bla 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 bla, kalian tulis aja komentar ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan soal si iPhone 11 ini. Saya akan bantu jawab. Jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan mohon maaf kalau sedikit belepotan ya.